Dalam Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Epifani. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita memperoleh berkat-berkat-Nya. Jemaat, mari berdiri, mari sambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah kita. Kita angkat pujian dari Gita Bakti 15, bait 1 dan 2. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa, Sang Pencipta alam raya dan segala isinya. Hai segala yang bernafas, puji Dia yang di surga. Memberikan nafas bagimu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa. Lagu indah nyanyikan bagi Dia Rajamu. Kasih dan kemurahan-Nya diberikan bagi kita. Bersyukurlah pada Dia Tuhanmu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasanda. Pujilah Dia di atas tahtanya yang mulia. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Allah Bapa Surgawi, hari ini, di hari Minggu yang kudus dan mulia ini, kami datang bersama keluarga dan bersehati dengan semua jemaat-Mu yang beribadah di rumah. Kami mengucap syukur atas cinta dan kasih-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam menjalani hari-hari yang Engkau anugerahkan kepada kami semua umat manusia. Sekalipun saat ini kami diperhadapkan dengan situasi yang menakutkan sekaligus mengharukan. Tidak sedikit di antara kami oleh karena situasi dan keadaan dunia ini yang berdampak kepada pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan hidup, pada akhirnya membuat kami menjadi putus asa, cepat marah dan tidak sabaran. Bahkan beberapa di antara kami saling menyalahkan. Bapa Surgawi, ampuni kami. Kami mohon dengan rendah hati, teguhkanlah hati dan pikiran kami oleh kuat kuasa Roh Kudus, agar kami tetap dikuatkan dan berpengharapan dalam menjalani hidup ini dari waktu ke waktu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bukan karena upamu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya umat manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita mendengarkan paduan suara yang akan disampaikan oleh Sektor 10 dari Pancaran Kasih. Penjaga yang
setia, seluruh hidupku tertuntun olehnya. Dengan suling dan rebana, pujian syukur bergema, puji Tuhanmu, sumber hidup yang teguh. Pujilah Tuhan dengan mazmur pujian. Hari pun berganti hari, kasih-Nya selalu nyata dalam hidupmu. Tuhan pandu jalanku, naikkanlah syukurmu dengan lagu yang merdu-merdu. Besarkan namanya yang harap padanya, takkan kecewa mahkotanya yang telah dijanjikannya. Bagi yang setia mengiring Tuhannya. Dan rebana, pujian syukur bergema, puji Tuhanmu, sumber hidup yang teguh. Pujilah Tuhan dengan mazmur pujian. Hari pun berganti hari, kasih-Nya selalu nyata dalam hidupmu. Tuhan pandu jalanku, naikkanlah syukurmu dengan lagu yang merdu-merdu. Tuhan memberkati puji-pujian yang telah disampaikan oleh Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kami, baik kami di dalam suka maupun di dalam duka. Dan pada saat ini nyata kasih Tuhan bagi kami. Di pagi hari ini ya Tuhan,
yaitu karena Tuhan yang menyertai kami, sehingga kami boleh tiba di rumah-Mu yang kudus ini. Dan di dalam ibadah ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan serta merenungkan firman-Mu. Kami mohon kepadamu Bapa, kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus. Mampukan kami untuk mengerti firman-Mu yang akan kami baca dan yang akan kami renungkan bersama-sama. Sehingga dalam kehidupan kami boleh mengerti firman-Mu dan kami dapat mewujud nyatakannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa syukur kami Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Telah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Firman Tuhan dalam Lukas 9 ayat 28 sampai dengan 36 yang mengatakan, Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebagai orang percaya, walaupun kita saat ini
masih ada dalam suasana pandemi Corona-19. Yang kadang-kadang kita merasakan apakah kita akan bisa hidup mengikuti ibadah. Tetapi itulah yang mau dikatakan bahwa Tuhan memberikan hikmat kepada kita semua sehingga dikatakan bahwa kita bisa mengikuti ibadah di rumah masing-masing dan yang bisa datang ke gereja, yaitu petugas yang ada pada hari ini boleh datang bersama-sama dengan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih, kita bersyukur karena pada hari ini firman Tuhan masih diperdengarkan di tengah-tengah kehidupan kita. Di hari Minggu ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih, kalau kita mendengarkan atau membaca, mengikuti pembacaan Lukas 9 ayat 28 sampai 36, maka tema yang diberikan oleh penulis Sabda Bina Umat atau SGDK, yaitu tema identitas Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita semua mengenal siapa Lukas dalam kehidupannya. Bahwa Lukas adalah seorang Yunani. Dan Lukas adalah seorang tabib atau dikatakan pada saat ini adalah dokter. Dan Lukas juga dapat menulis surat ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Apa maksud Lukas menulis surat ini? Yaitu suratnya yang disampaikan kepada Theophilus. Theophilus juga kita mengerti bahwa Theophilus bukanlah orang Yahudi. Dan Theophilus diberi nama Theophilus, yaitu berarti kekasih atau sahabat Allah. Sedangkan Lukas diberi nama Lukas, berarti adalah pembawa cahaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita mendengarkan nama Lukas ini hampir mirip dengan nama Yesus. Yesus adalah terang dunia. Tetapi Lukas di sini artinya pembawa cahaya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa maksud Lukas menulis suratnya ini kepada Theophilus pada saat itu? Yaitu Theophilus sebagai bukan orang Yahudi. Tetapi apa maksud Lukas menulis surat ini? Supaya juga Theophilus dapat memahami bahwa keselamatan Allah ditujukan kepada siapa saja. Yaitu dikatakan Theophilus bukan orang Yahudi. Yaitu berarti bahwa firman Tuhan, kabar keselamatan harus juga disampaikan kepada seluruh bangsa. Yang mau dikatakan bahwa orang Yahudi, firman Tuhan disampaikan kepada seluruh bangsa bahwa Yesus adalah Tuhan dan keselamatan kita di dunia ini. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, jelas bagi kita bahwa firman Tuhan bukan hanya kepada orang Yahudi, bukan hanya kepada orang Kristen saja, tetapi dikatakan firman Tuhan itu bagi seluruh bangsa, supaya mereka juga mengetahui karya keselamatan yang dibawa oleh Yesus di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih, Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36 itu dapat dibagi dua atas bagian, yaitu ayat 28 sampai 33. Lukas mencatat tentang peristiwa transfigurasi atau pemulihan di atas gunung pada waktu itu. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita membaca firman Tuhan pada hari ini, bahwa ketika Yesus naik di gunung, Yesus tidak sendiri, tetapi dia membawa ketiga muridnya, yaitu muridnya yang dekat dengan Yesus, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mungkin ada pertanyaan,
mungkin Tuhan Yesus pada saat itu milih kasih, kenapa ke-12 muridnya hanya 3 dibawa ke gunung. Dan di sana dikatakan bahwa ketika Yesus membawa ketiga muridnya ke bukit itu, bahwa di dalam doa Yesus pada saat itu, apa yang terjadi ketika Yesus berdoa di gunung pada saat itu, yang kita tahu bahwa 8 hari Allah atau Yesus membawa murid-muridnya ke gunung itu. Tetapi kalau kita membaca sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya pasal yang ke-9, bahwa pada ayat 20, Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Ayat 21, lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapa saja. Itu ketika Yesus membawa murid-muridnya itu, Petrus sudah mengetahui bahwa siapa Yesus itu yang sudah dijelaskan dalam ayat 20 pasal 9, dan larangan bagi mereka tidak boleh menceritakan kepada siapa-siapa apa yang telah didengar oleh murid-muridnya dan apa yang dilihat oleh murid-murid di gunung itu. Namun Bapak Ibu saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, apa yang terjadi di bukit pada saat itu, yaitu pada saat mereka di bawah ke bukit, dan dikatakan bahwa pada ayat yang ke-29, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan, dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Itu yang mereka saksikan ketika Yesus berada di bukit atau di gunung untuk berdoa. Dan dikatakan bahwa ketika dia berdoa, tentunya Yesus berdoa itu begitu agak lama barangkali berdoa. Dan apa yang dilihat oleh murid-muridnya pada saat itu, yaitu Yesus berubah wajah. Yesus berubah wajah dan pakaiannya berkilau-kilauan. Dan di sini Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa Petrus dan teman-temannya tidak begitu dari awal sampai akhir. Pada saat pemulihan Yesus, mereka atau Petrus tidak dapat melihat semuanya. Namun yang mereka saksikan bahwa Tuhan menampakkan kemuliaannya pada saat itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, mengapa murid-muridnya tidak bisa melihat dari awal ketika Yesus berdoa? Nah, itu yang saya katakan tadi, bahwa ketika Yesus berdoa itu agak lama. Ketika berdoa dan murid-muridnya tertidur pada saat itu. Dan ini yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Pernah juga terjadi di Taman Getsemani. Ketika Yesus berdoa, mereka tertidur. Nah, mereka tertidur di sini yang mau menunjukkan kepada kita bahwa kadang-kadang kita tidak mampu. Kalau kita melihat murid-muridnya tertidur pada saat itu, kita tidak mampu untuk bertahan lama mendengarkan doa-doa itu. Dan itulah yang terjadi bagi ketiga murid pada saat itu, yaitu kita lihat bahwa dia tidak mampu untuk bertahan lama mendengarkan doa Tuhan Yesus, tetapi masih sempat dia melihat kemuliaan Tuhan Yesus ketika itu murid-muridnya menyaksikan
ia berubah wajah dan pakaiannya berkilau-kilauan. Mereka masih bisa menyaksikan itu. Tetapi pada saat itu apa yang terlintas dalam hati Petrus? Mungkin ia mengira bahwa Yesus itu selamanya berada di gunung. Dan Yesus mengatakan, kami merasa berbahagia di gunung ini. Karena merasa berbahagia, dia akan mendirikan 3 kemah, yaitu kemah bagi Tuhan Yesus sendiri, kemah bagi Musa dan Elia. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah Yesus bertahan di gunung pada saat itu? Tidak bertahan di gunung, tetapi ia akan pergi. Ia akan pergi menyelesaikan tugasnya, janji-janjinya kepada umat pada saat itu, sebagaimana yang dikatakan di dalam ayat 22. Tuhan Yesus berkata pada saat itu bahwa, dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada sesuatu yang kalau kita mendengarkan mengapa Tuhan Yesus tidak menampakkan kemuliaannya semuanya pada saat dia di gunung. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau saya mau melihat di sini bahwa karena kelamaannya Yesus itu berdoa, sehingga murid-muridnya tidak tahan. Dia mengantuk dan ujung-ujungnya dia melihat kemuliaan Yesus pada saat kedua yang sudah naik ke surga, yaitu Musa dan Elia meninggalkan Yesus itu sendiri. Dan dikatakan bahwa tampaklah Yesus seorang diri. Nah, Petrus menyaksikan di sini bahwa dia akan membuat kemah 3 kemah, yaitu kepada Tuhan Yesus sendiri, Musa dan Elia. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, Yesus sudah mengatakan bahwa dia akan pergi. Dia akan pergi ke Yerusalem untuk menggenapi janji-janjinya. Seperti yang sudah dibacakan di dalam ayat 22. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh. Dan itulah yang terjadi, bahwa sebenarnya Yesus itu mau memberitakan bukan hanya penderitaan, tetapi dia memberitakan kemuliaannya, tetapi di dalam kemuliaan itu ia mau menyatakan penderitaan yang akan dialami. Dan itu sudah dikatakan di dalam Alkitab bahwa ia akan pergi untuk menggenapi janji-janjinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan dia akan pergi dan dosa-dosa manusia akan ditebusnya pada saat itu. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang telah dibicarakan oleh murid-muridnya pada saat itu bahwa Yesus melarang mereka untuk memberitakannya kepada orang lain. Mengapa Yesus melarang mereka untuk memberitakan apa yang mereka saksikan di gunung? Mengapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Di sini mau dikatakan kepada kita bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada saat itu untuk berdiam dan tidak memberitakan apa yang mereka lihat di gunung pada saat Tuhan Yesus dimuliakan. Ada maksud Tuhan dalam kehidupan Yesus, bahwa Yesus sendirilah yang menyatakannya ketika Yesus bangkit dari kuburnya. Ketika Yesus bangkit dari kuburnya, disitulah akan menyatakan dirinya bahwa memang Yesus adalah anak Allah, dia sebagai Mesias, dan itulah identitas Yesus sebagaimana yang dikatakan di dalam tema firman Tuhan atau pembacaan kita pada saat ini.
yaitu Yesus adalah anak Allah sebagai Mesias juga. Mesias berarti yang diurapi oleh Allah. Nah, kalau kita membaca tentang firman Tuhan ini, bahwa adakah kita kalau Tuhan melarang untuk menceritakan, memberitakan tentang apa yang terjadi di gunung pada saat itu. Mereka atau murid-muridnya memang tidak akan menceritakannya apa yang terjadi di bukit atau di gunung pada saat itu. Tetapi mereka tetap turun dari gunung bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan mereka juga tetap melaksanakan tugasnya dengan baik. Melaksanakan tugasnya di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan di situ juga mau diajarkan kepada kita. Apakah kita pada saat kita senang, pada saat kita suka, seperti Petrus pada saat itu dalam keadaan senang, dia merasa aman bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kemudian dia akan membuat kemah pada waktu itu. Tidak, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa kita akan tetap mendekatkan diri kepada Tuhan selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini, baik susah maupun di dalam suka. Karena itulah tugas kita sebagai orang percaya, tetap memberitakan firman Tuhan. Namun apa yang dilarang oleh Tuhan kepada murid-muridnya untuk membacakannya, untuk memberitakannya, benar-benar mereka tidak memberitakannya. Nanti sesudah Yesus bangkit dari kuburnya, barulah murid-murid Yesus benar-benar menyaksikan bahwa Yesus adalah anak Allah, adalah Mesias, berarti yang diurapi oleh Allah. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan berarti Petrus dilarang untuk memberitakan firman Tuhan ini kepada apa yang disaksikan oleh mereka. Tetapi maksudnya bahwa mereka tetap percaya kepada Yesus, tetap menghormati Yesus dan melakukan perintah-perintah Yesus dalam kehidupan mereka ketika mereka menyaksikan bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Allah, Yesus adalah yang diurapi oleh Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita menyaksikan kehidupan kita pada saat ini, dapatkah kita akan melakukan tugas pekerjaan kita ketika kita menyaksikan oleh firman Tuhan atau apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam kehidupan umat manusia. Kita percaya bahwa kita tetap menghormati Yesus, apa yang sudah diberitakan oleh firman Tuhan, dan kita tetap percaya bahwa kita akan mengikuti perintah-perintah Yesus dalam kehidupan kita. Nah, apa yang kita lakukan dalam hidup ini, yaitu kita tetap mengikuti Tuhan Yesus, menghormati Tuhan Yesus, dan kita juga tetap mengasihi kehidupan keluarga rumah tangga kita, mengasihi suami, mengasihi istri, mengasihi anak-anak, mengasihi opa oma, orang tua kita dalam hidup ini. Dan yang kedua, kita tetap percaya bahwa Yesus itu tetap bersama-sama dengan kita. Ia tetap menyertai kita dalam kehidupan kita. Karena Yesus adalah Yesus yang dikatakan adalah sosok Tuhan yang selalu menyertai kita. Dan ia juga selalu memberkati kita, menolong kita dalam kehidupan ini. Walaupun kita menghadapi kehidupan yang begitu keras, kehidupan yang membawa kesukaran dalam hidup ini. Tetapi kita percaya Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Dan kita tetap menghormati Tuhan Yesus. Kita tetap melakukan perintah-perintah yang dilakukannya kepada kita, baik dalam suka maupun di dalam duka. Nah, pada saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana keberadaan kita dalam hidup ini? Yaitu kalau kita mengenang kembali hidup-hidup kita pada masa lalu mulai bulan Maret sampai bulan ini, yaitu kita masih menghadapi pandemi COVID-19.
Dan bagaimana ketika kita menghadapi itu? Apakah kita akan jauh dari Allah karena kita ada dalam keadaan susah? Tidak, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi kita yakin dan percaya, sekalipun kita ada dalam keadaan, dalam kesukaran, banyak masalah-masalah yang kita hadapi, tetapi kita tetap bersyukur. Kita tetap mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam kehidupan kita ini. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita juga senantiasa mendoakan saudara-saudara kita yang ada dalam kelemahan tubuh, baik yang ada di rumah sakit maupun di rumahnya masing-masing, sehingga kita tetap percaya kita melakukannya karena Allah selalu bersama-sama dengan kita. Kita percaya Tuhan hadir bersama-sama juga dengan kita, dan Tuhan akan memberikan pemahaman kepada kita apa yang kita baca di dalam pembacaan Lukas 9 ayat 28 sampai 36, yaitu dikatakan dalam judul perikop, Yesus dimuliakan di atas gunung. Kita mengerti pada saat ini bahwa apa yang difirmankan oleh firman Tuhan yang ditulis oleh penulisnya Lukas, tentunya kita pahami apa maksud Lukas menulis surat ini. Dan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lukas adalah bagian firman juga bagi kita sampai saat ini. Kiranya kita memahami firman-Nya ini dan kita melakukannya dalam kehidupan kita, dan kita tetap menghormati dan juga menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan walaupun kita menghadapi kehidupan yang susah, dan juga kita senantiasa menghadapi permasalahan, pergumulan dalam hidup kita. Yakinlah Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Hai, dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. Yesus, Kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Nama Yesus Maha Agung dan semaraknya tetap, diteranginya jiwaku, biar malam pun gelap. Langit bumi kan binasa, matahari terbenam. Nama Yesus berkuasa dan abadi cemerlang. Yesus, Kaulah surya rahmat, Kau kobarkan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama berdiri semua sebagai orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih, mari kita merendahkan hati, kita menghadap Tuhan dalam doa syafaat. Mari berdoa. Ya Allah, tidak putus-putusnya kami datang sujud di hadapan hadirat-Mu, merendahkan hati di hadapan hadirat-Mu, karena kami sebagai orang percaya bahwa kami melakukan sesuatu, khususnya ibadah yang kami lakukan pada saat ini, terutama firman-Mu yang telah diperdengarkan di dalam ibadah pada saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan kami yakin dan percaya bahwa firman yang telah kami dengarkan tidak akan lalu begitu saja dari pendengaran kami, tetapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu akan menuliskan firman-Mu itu di loh hati kami masing-masing, sehingga kami dapat mengerti dan kami akan melakukannya dalam hidup dan pelayanan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga bersyukur jikalau pada saat ini beberapa saudara-saudara kami boleh hadir di dalam ibadah di rumah-Mu yang kudus ini, karena Tuhan yang menyertai kami semua. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih juga jikalau firman-Mu menyertai dan juga diperdengarkan kepada kami, supaya kami tetap percaya kepada Yesus Kristus. Kami meyakini Tuhan adalah Yesus Kristus, dan Tuhan adalah Yesus Kristus sebagai Mesias yang datang di dunia ini untuk menebus kami dari dosa-dosa ini. Karena itu, marilah Tuhan mengajak kami senantiasa mengucap syukur kepadamu Bapa, baik kami di dalam duka maupun di dalam suka. Dan Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus-Mu mengajarkan kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, baik di dalam susah maupun di dalam senang, maupun di dalam duka maupun di dalam suka. Terima kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dan kasih sayang Tuhan yang senantiasa berlaku dalam kehidupan ini. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, yaitu bangsa Indonesia yang kami cintai. Dan kami mendoakan juga pemerintah bangsa, Bapak Presiden dan juga Wakil Presiden, dan juga semua para menteri dan orang-orang yang terlibat di dalam kepemerintahan itu. Mari Tuhan menyertai, memberkati agar bangsa Indonesia dapat berdiri tegak, dan di dalamnya kami tetap memuji memuliakan nama-Mu. Khususnya di kota Makassar ini Tuhan. Mari Tuhan menyertai juga wali kota dan juga gubernur yang ada di Makassar dengan seluruh jajaran-jajarannya. Mari Tuhan menyertai mereka agar semua penduduk, khususnya pemerintah yang ada di Makassar, tetap percaya bahwa Tuhan juga tetap menyertai mereka, sekalipun kami bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 pada saat ini.
Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami duka cita oleh karena gempa bumi, musibah yang menimpa mereka khususnya di Mamuju, Sulawesi Barat, dan banjir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Bandung, Bogor, dan Manado, dan Sulawesi Utara, dan juga yang terjadi di Majene baru-baru ini. Ya Tuhan, kami mohon, kami bersatu dalam doa, kiranya Tuhan tetap menyertai keluarga-keluarga kami, saudara-saudara kami yang dilanda musibah pada saat ini, agar mereka juga tetap percaya kepadamu bahwa apa yang terjadi untuk mengingatkan kami semua supaya kami lebih hati-hati lagi menghadapi dunia ini. Bapa dalam surga, demikian pun juga GPIB Jemaat Bahtera Kasih dalam tugas pelayanan dan kesaksian. Mari Tuhan memberkati kami semua, hamba-hambamu yang memberitakan senantiasa firman Tuhan, saudara-saudara kami dari gereja seasas. Mari Tuhan memberkati mereka, berikan kekuatan kesehatan bersama dengan keluarga mereka, agar mereka juga tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Demikian pun juga hambamu Pendeta Wagei sebagai KMJ dan juga sebagai Ketua Mupel Sulsel Bara. Mari Tuhan menyertai saudara kekasih kami, Bapak Pendeta dalam kehidupannya bersama dengan keluarga, sehingga dapat mengangkat tugas yang Tuhan telah percayakan kepadanya. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga senantiasa mengucap syukur kepadamu Bapa atas karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu berulang tahun kelahiran maupun perkawinan. Ke dalam tangan Tuhan kami naikkan syukur kami, dan biarlah kami tetap bersukacita atas karunia-karunia yang Tuhan dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati juga seluruh pegawai kantor yang ada di Bahtera Kasih dan juga Satpam. Juga kami berdoa bagi koster yang senantiasa melakukan kebersihan di sekitar gereja dan di dalam gereja. Mari Tuhan memberkati mereka. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang terbaring sakit di rumah sakit karena kelemahan tubuh, baik itu penyakit-penyakit lainnya yang diderita oleh mereka, baik bagi saudara-saudara kami yang masih diisolasi karena COVID, baik juga yang ada di rumah dengan isolasi mandiri. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka, dan Tuhan tetap menyertai dalam keadaan apapun seperti yang Tuhan lakukan, nyatakan bagi kehidupan kami. Bapa di dalam surga, terlebih khusus kami berdoa bagi ibu kekasih kami, saudara kekasih kami, kakak kekasih kami, yaitu Ibu Lina yang beberapa hari ini dalam keadaan sakit, dan penyakit yang dideritanya adalah penyakit demam panas tinggi yang dialami oleh ibu kekasih. Namun kami bersyukur karena ibu bisa terlepas dari penyakit corona. Terima kasih Tuhan atas penyembuhan yang Tuhan berikan kepada saudara kekasih Ibu Lina. Biarlah ia boleh datang bersama-sama dengan kami dan Ibu kekasih dapat melaksanakan tugasnya. Bapa dalam surga, kami juga teringat bagi saudara kekasih kami, anak kekasih kami, dan juga kakak kekasih kami yang akan berangkat dan mungkin sudah berangkat menuju Jayapura, Irian Jaya pada saat ini, yaitu anak kekasih dari keluarga Parinusa ya Bapak, yaitu Ian Parinusa yang menuju ke bandara dan mungkin sudah ada dalam penerbangan pada saat ini. Berkati anak kekasih supaya tiba dengan selamat
Dan di sana pun ia melaksanakan tugasnya dengan penuh sukacita. Karena pekerjaan ini Tuhanlah yang memberikannya seturut dengan kehendak Tuhan melalui usaha pendidikan yang ditempuhnya. Bapa di dalam surga, terima kasih. Berkati juga saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini dalam keadaan tubuh yang lemah. Berkati mereka semua. Berikan juga kekuatan kesehatan agar mereka tetap percaya Tuhan bersama-sama dengan mereka. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Bapa. Sesungguhnya masih banyak hal yang akan kami mohon kepadamu Bapa di surga. Tetapi sebelum kami mengucapkannya satu persatu, kami percaya Tuhan sudah mengetahui dan Tuhan akan menyempurnakan doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita menyatakan persembahan syukur dan persepuluhan kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui persembahan guna mendukung pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam 1 Tawari 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Berdasarkan firman Tuhan itu, marilah kita sampaikan dengan penuh hormat dan sukacita persembahan kita kepadanya. Ayat 293 ayat 1 dan 2. Pujilah Juru Selamat, langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat, kuasa hormat berilah kepadanya. Yesus Gembala kita, siang malam kita didukung-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyi.
dosa dihapusnya. Gunung batu dan pengharapan abadi dinyatakan di bukit Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setianya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Kita masuk dalam doa persembahan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Allah Bapa Surgawi, kami jemaat-Mu mengucap syukur oleh karena kebaikan dan cinta kasih-Mu di sepanjang perjalanan kehidupan ini. Begitu nyata pemeliharaan-Mu Engkau Tuhan, mencukupkan segala kebutuhan hidup dan memberikan kekuatan serta kesehatan bagi tubuh jasmani kami, sehingga kami masing-masing dimampukan untuk terus berkarya, bekerja, dan melayani. Dalam syukur ini, kami memberikan persembahan syukur dan persepuluhan kepadamu. Berkenanlah Engkau Allah kami menerimanya serta menjadikannya sebagai alat-Mu untuk mendatangkan berkat, sukacita, dan damai sejahtera di tengah pelayanan gereja-Mu. Terus berkati kami ya Allah, dan sungguh hanya kepadamu kami bersandar dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat Minggu 7 Februari 2021. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayan gereja sepekan mendatang. Bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Batra Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Dina Lambe Painbonan, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPIB Jemaat Batra Kasih di sektor pelayanan 7. Organis Saudara Asep Pagorai, pemandu lagu Ibu Naftali Tulasekat, dan Saudara Sami Makaleo. Persembahan pujian paduan suara pancaran kasih. Produksi siaran tim multimedia. Satuan tugas taksis adaptasi kebiasaan baru atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini. Tuhan memberkati. Ibadah keluarga via online. Hari tanggal Rabu 10 Februari 2021, waktu pukul 19.30 sampai selesai. Pelayan firman, Pendeta Roberto JM Wage, pelayan liturgi Penatua Hendrik Pelenkahu, dan Diaken Yopi Sipo Pelopesi. Organis Bapak Eki Rumbu, pemandu lagu Saudari Farah Matita Putih. Tempat gedung gereja GPIB Batra Kasih. Untuk itu dimohon anggota jemaat secara virtual kehadirannya pada ibadah tersebut. Ibadah Pelkat PKP via online. Ibadah Pelkat PKP GPIB Jemaat Batra Kasih akan dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 9 Februari 2021, waktu pukul 19.30 sampai selesai. Pelayan firman, Pendeta Dina Lambe Painbonan, pemandu lagu Ibu Desi Kalangi, organis Ibu Sabrina Tarigan. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat PKP secara virtual online pada ibadah tersebut.
Ibadah syukur HUT ke-38 Pelkat PT GPIB via online. Hari tanggal Sabtu 13 Februari 2021, waktu pukul 18.00 WITA sampai selesai. Disiarkan langsung dari GPIB Maranatha Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Media kanal YouTube GPIB Maranatha Tanjung Selor. Untuk itu dimohon kehadiran kakak layan, anak layan Pelkat PT secara virtual pada ibadah tersebut. Pemberkatan perkawinan. Nama calon mempelai Samuel Eldad Makaleo, anggota Jemaat Sektor Pelayanan 12, GPIB Jemaat Bahtera Kasih, dengan Christine Natalina Permuli, anggota Jemaat Sektor Pelayanan 3, GPIB Jemaat Bahtera Kasih. Pastoral dilaksanakan hari Kamis 11 Februari 2021 pukul 10 WITA, diundang majelis jemaat di sektor 12 dan 3 dan orang tua serta saksi hadir dalam pastoral. Nikah Jumat 12 Februari 2021 pukul 11.00. Pemandu musik Jai Sasiang dan Benda Tobo. Pemandu lagu Monik Rumiap dan Ufan Supusepa. Bidang pembangunan ekonomi gereja. Ucapan terima kasih telah diterima bantuan berupa alat fogging desinfektan dari keluarga Latu Perisa Manabung sektor pelayanan 11. Money detektor, mesin pendeteksi uang palsu dari NN sektor pelayanan 12. Biaya penggunaan aplikasi keuangan GPIB dari NN sektor pelayanan 12. Seluruh warga jemaat GPIB Bahtera Kasih yang telah memberikan bantuan moral dan material kepada korban bencana alam gempa di Mamuju, Majene, Sulawesi Barat, dan banjir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, atas dukungan dan bantuannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bidang Inforkom dan Litbang, berita duka. Telah meninggal dunia pada hari tanggal Minggu 31 Januari 2021 pukul 16.00 WITA di Rumah Sakit Grestelina, Bapak Dr. Theo Kishelio, usia 44 tahun. Majelis dan warga jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih menyatakan turut berduka cita yang mendalam. Tuhan Yesus Kristus, sumber penghiburan, memberi kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar 6 Februari 2021, Pelaksana Harian Majelis Jemaat Penatua Hendrik A. Sarumpait, Ketua 5, Penatua Albertina Mual, Sekretaris. Acara selanjutnya kami berikan kepada PHM. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini hadir mahasiswa praktek tahap kedua dari Universitas Kristen Duta Wacana yang telah mengakhiri masa prakteknya berdasarkan surat tugas dari Majelis Sinode nomor 9831 garing angka Romawi 8 garis datar 20 garis miring MS angka Romawi 20 tanggal 19 Agustus 2020. Mahasiswa praktek tersebut yang bernama Giovanni Geraldi LK telah melakukan prakteknya dari tanggal 1 Oktober 2020 sampai pada tanggal 5 Februari 2021. Nah, sebelum ya melanjutkan
perkuliahannya kembali ke Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Kami beri kesempatan kepada Saudara Giovanni Geraldi LK untuk memberikan kesan dan pesannya, dan selanjutnya akan disampaikan juga ucapan sepatah kata dari pelaksana harian Majelis Jemaat yang akan diwakili oleh Ketua Majelis Jemaat Bapak Pendeta Roberto JMWG. Kepada Saudara Giovanni Geraldi LK kami persilakan. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang saya hormati Ibu Pendeta Dina beserta majelis yang bertugas. Yang saya hormati Bapak Pendeta Roberto Wagai selaku KMJ serta pelaksana harian Majelis Jemaat Batra Kasih. Yang saya hormati seluruh jemaat GPIB Batra Kasih Makassar yang turut hadir dalam ibadah ini, baik dalam gedung gereja dan secara daring melalui kanal YouTube. Saya secara pribadi mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Sang Pemilik Pelayanan yang memberikan kesempatan saya dapat berdiri pada saat ini. Saya Giovanni Geraldi, mahasiswa praktek dari Duta Wacana Yogyakarta yang dipercayakan oleh Sinode untuk menjalankan praktek kejemaatan yang pertama di GPIB Batra Kasih Makassar, terhitung sejak 1 Oktober 2020 hingga 5 Februari 2021 kemarin. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya bagi mentor saya Bapak Pendeta Roberto Wagai dan seluruh jemaat GPIB Batra Kasih Makassar yang telah bersedia menerima saya dan melibatkan saya dalam pelayanan selama kurang lebih 1 bulan. Kesan saya di sini, saya belajar banyak mengenai pelayanan, mengenai tata organisasi gerejawi, dan itu terlepas semua dari peran Bapak Ibu Saudara sekalian. Mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam pelayanan saya masih terdapat banyak kekurangan. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh pegawai kantor gereja GPIB Batra Kasih dan juga Kakak Vikaris Kristi yang selalu membantu saya selama menjalani praktek stase saya ini. Saya mohon dukungan Bapak Ibu Saudara semuanya dalam doa agar studi saya dapat berjalan lancar dan kelak saya akan menjadi pendeta. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Pendeta Roberto Wagai yang bersedia menjadi mentor saya beserta PHMJ dan seluruh jemaat GPIB Batra Kasih Makassar. Demikian yang saya bisa katakan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang saya hormati pelayan firman Ibu Pendeta Dina yang sudah melayani kita bersama pada saat ini dalam ibadah minggu ini. Juga yang saya hormati para penatua diaken yang bertugas dari sektor pelayanan 7. Demikian juga pelaksana harian Majelis Jemaat dan jemaat Tuhan yang boleh hadir di baik dalam gedung gereja maupun yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kurang lebih 3,5 bulan Saudara Giovanni Geraldi LK sebagai mahasiswa praktek yang memiliki tugas tanggung jawab bagian daripada tugas yang harus ia lengkapi dalam menjalani kemahasiswaannya di Universitas Kristen Duta Wacana. Ia menjalani masa praktek atau stase praktek kejemaatan selama kurang lebih 3,5 bulan dari Oktober sampai dengan Februari. Memang kehadiran saudara Giovanni Geraldi ini mungkin tidak terlampau dirasakan oleh jemaat.
Karena situasi yang ada, kita tahu bahwa dalam masa pandemi ini seluruh pelayanan itu lebih banyak dilakukan secara daring. Jadi memang kehadirannya juga di tengah jemaat sangat terbatas seperti itu. Tetapi secara maksimal tetap sebagai gereja kita memperlengkapi ia, membimbing dan menuntun ia sehingga ia boleh dipersiapkan satu waktu nanti menjadi bagian dalam gerak langkah pelayanan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Oleh sebab itu, doa kami adalah Saudara Giovanni Geraldi terus belajar memperlengkapi diri. Yakin dan percaya dalam penyertaan kepada Tuhan, Tuhan pasti yang akan memperlengkapi dan memampukan segala sesuatunya, sehingga boleh mencapai cita-cita yang diinginkan, dirindukan, dan direncanakan bersama dengan orang tua yang tentunya semuanya kita serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Mewakili jemaat GPIB Batra Kasih Kota Makassar, kami juga mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya dalam pelayanan, kurang lebih 3,5 bulan, hampir 4 bulan. Dan jika ada hal yang tidak berkenan dalam perjalanan pelayanan ini, kami memohon maaf. Tetapi saya percaya bahwa sejauh yang saya tahu semua berjalan dengan baik, begitu. Tidak ada masalah. Pelayanan-pelayanan yang dipercayakan kepada Saudara Geraldi semua boleh berjalan dengan baik. Dan kita percaya dia sudah diberkati dan dia juga sudah menjadi berkat bagi jemaat ini. Nanti di bulan Maret atau April Saudara Geraldi akan kembali lagi ke sini untuk melakukan salah satu tugas, yaitu khotbah. Salah satu tugas juga sebagai mahasiswa, yaitu khotbah wajib di tengah-tengah jemaat. Dan dia akan melayani 1-2 kali dalam ibadah minggu, begitu. Dan ada rencana mungkin dalam 1-2 minggu ke depan Saudara Geraldi akan kembali ke Yogyakarta. Dan sekali lagi kami dukung dalam doa biar perjalanan lancar dan sampai jumpa lagi nanti di bulan Maret atau bulan April untuk pelayanan selanjutnya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Ya, terima kasih kepada Saudara Giovanni Geraldi LK dan juga kepada Ketua Majelis Jemaat Bapak Pendeta Roberto CMWG yang telah memberikan sepatah kata kita semua. Sebagai ungkapan kasih, kita akan berikan ungkapan kasih kepada Saudara Giovanni Geraldi. Untuk itu mohon tampil ke depan yang akan diserahkan oleh Ketua Majelis Jemaat Bapak Pendeta Roberto Wagi sebagai ucapan terima kasih atas pelayanan yang telah dilakukan oleh Saudara Geraldi selama berpelayanan di GPI Jemaat Batra Kasih menjalani tugas prakteknya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara-saudara dengar. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekam. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta.
Saudara-saudara dalam Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.